Hay bilek kuan le im, hay mihin hau fo eslet ta, mat pakem ta hasit moek sayur, acel nulak pena, acel nulak bosem, patenut pakem mat palui nulak menas onlet manin, ay ka onlet muy onlet santua fentam niu kititet pakem mat bios tikin, ay palui tikin usat inlepo. Nulis hay bili it alat kebanyakan hay pakem isla ceol pena, ma ceol bose, ikate tahanam tahnok lem nahte isla sayur. Le hay pergunakan ng bili kuan isla iba. Dulu di kampung saya di Topakas, sebelum orang mengetahui potensi dari kelor, mereka akan dengan bangga bilang kalau kelor banyak tumbuh di kebun kami, di halaman rumah kami, namun kami tebang untuk menanaminya dengan jagung. Walaupun hasil dari tanaman jagung itu tidak maksimal dan pemanfaatannya masih sebatas dibuatkan sayur dan dicampur dengan masakan jagung. Pertama datang saya ke Kecamatan Sulam, Desa Pitai, dan Desa Weteta. Pada saat di Weteta, saya membuat pengering daun kelor pertama yang dibangun di NTT. Sebetulnya ada 3 pengering pertama yang kita buat sebelum orang lain membuat pengering itu, kita sudah membuatnya. Yang kedua, saya bikin di Kupang Barat, di Wait Matnuno, dan yang ketiga kita bikin di Pulau Semau, di Desa Otan. Kemudian kita juga memberikan sosialisasi ke beberapa petani di beberapa daerah di pelosok. Kalau dihitung sekitar 11-12 petani dengan jumlah hampir 24 hektar pada saat itu. Karena ada yang 2 hektar, ada yang 1 hektar. Kami melakukan inovasi berbagai macam olahan. Pertama kami membuat kafe kelor di Penfui bersama dengan teman keloris kami, Frans, Theo Keban, dan Om Leri. Jadi kami hanya bertiga saja mengembangkan kelor secara senyap, selalu berdiskusi bagaimana caranya mengembangkan kelor NTTI dari sisi lain, dari sisi mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah. Setelah kami memiliki kafe, di situ pula kami memiliki ide untuk membuat Moringa Schoolpreneur. Moringa Schoolpreneur ini semacam pusat pelatihan, kegiatan kepelatihan untuk mengolah kelor mulai dari hulu sampai hilir. Setelah itu ada perbaikan untuk kami mulai dikenal. Kemudian Dinas Perindustrian pun memberikan bantuan mesin kepada kami untuk meningkatkan produksi kami. Dari mulai situlah tahun 2020 sampai sekarang kami bisa berkembang, menurut kami cukup pesat lah. Kami bisa dikenal oleh Ibu Gubernur, Ibu Julia Skodat, kami bisa dikenal juga oleh Ibu Wagub, dan beliau berdua inilah yang menurut kami memberikan jasa yang luar biasa, memberikan kesempatan kepada kami untuk berkembang, berinovasi, bagaimana membantu pemerintah dalam mensukseskan program pengembangan kelor ini. Petani-petani kampung ini kan juga melibatkan masyarakat sekitar juga untuk memproses kelor. Peningkatan kesejahteraan, menekan stunting dan gizi buruk, itu tanggung jawab moral kami. Karena menurut kami untuk menekan stunting dan gizi buruk itu solusi yang paling tepat untuk NTT adalah tanaman kelor, tetap dengan pengolahan yang baik dan benar. Usaha saya namanya Kelompok Tani Usaha Maju Bersama. Itu lokasinya ada di Desa Nolbaki, Dusun Oehau.
Kecamatan Kupang Tengah. Dengan luas lahan yang sekarang ini 2 hektar untuk kebun kelor. Kemudian jumlah pohon yang ada sekarang sekitar kurang lebih 20.000 pohon untuk klaster rawa. Dan sekarang sudah kita mulai produksi. Yang selama ini teman-teman meragukan dia punya beratnya itu, jumlahnya banyak tetapi hasil sedikit, itu keliru. Jadi satu pohon itu kurang lebih setengah kilo. Jadi kalau 10 pohon sudah dapat menghasilkan berapa? Jadi anggapan orang selama ini bahwa kelor itu sangat ringan, baik buahnya maupun daunnya. Dan kemudian siapa yang mau beli ini daun kelor, siapa yang mau beli biji kelor itu, dan berapa harganya yang bisa dijual harganya. Akhirnya saya meluruskan bahwa kelor ini mempunyai nilai ekonomi tinggi. Yang pertama, kita bisa jual daunnya, bijinya, bunganya. Sehari itu kita menghasilkan 40 kilo daun basah. Setelah dikeringkan menghasilkan 10 kilo daun kering. Kemudian kita tepungkan menjadi 10 kilo juga. Kemudian kita pasarkan dengan harga 1 kilo daun kering itu 75.000. Berarti kali 10 berarti 750. Kemudian kalau kita tepungkan, kita jual dengan harga 125.000. Berarti 1.250.000. Jadi kita keluarkan dengan biayanya misalnya 300.000 tadi, pengeluarannya itu tenaga kerja, air, listrik, kemudian itu dikurang ini kita bisa mendapat keuntungan. Kalau untuk daun kering kita 450.000 per hari, tapi kalau untuk tepungnya itu lebih meningkat. Saya mengenal kelor kurang lebih sejak tahun 2015. Pada waktu itu kebetulan dari kantor kami ada kerjasama operasional dengan pihak Korem 161 Wirasakti, dan pada waktu itu memang dari Korem sedang gencar-gencarnya untuk program kelor. Kebetulan memang dari pengalaman waktu kecil di kampung kami, kelor ini menjadi makanan sehari-hari begitu, sehingga setelah mendapat informasi tentang kegiatan Korem ini, saya secara pribadi merasa tertarik untuk ingin tahu lebih banyak tentang kelor ini, mulai muncul dari situ. Terutama sejak dari Moringa Organik Indonesia, Pak Dudi beberapa kali berkunjung ke sini, kita mendapat informasi yang cukup lengkap pada saat itu untuk bagaimana manfaatnya dan juga untuk penanganan stunting, gizi buruk, dan juga untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, saya sendiri coba budidaya di kampung halaman di Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur. Setelah kurang lebih berjalan 2 tahun lebih, tahun 2018 itu kebetulan mulai ada momentum dengan kunjungan dari Moringa Organik Indonesia, kemudian dengan Dapur Kelor mulai membuka ini kegiatan usaha di Kupang. Nah, sejak saat itu kami mulai terlibat dalam produksi produk-produk turunan berbahan kelor. Awalnya produk yang utama teh, kemudian ada kapsul, ada beberapa makanan olahan selain tepung ya, makanan-makanan olahan berbahan kelor. Salah satu yang menjadi
menu kekinian anak-anak milenial seperti ada boba kelor. Ya, kita coba waktu itu mulai Moringa Bubble Drink, boba dengan 10 rasa, dan sekarang udah cukup berkembang untuk minuman kekinian yang berbahan kelor. Ada juga dari teman-teman dari Dekernasda juga dengan program hydringnya, itu juga sejenis minuman kekinian. Hingga pasar juga mulai berkembang sampai di Jawa ya, ada yang termasuk di Kalimantan, Sulawesi juga ada reseller kita di sana, juga ada konsumen secara pribadinya. Sehingga sejak bulan Maret 2021 itu kita mulai tergabung di UMKM Apasa di Kota Kupang. Tapi yang produk lain seperti kopi, teh, jahe, kemudian tepung sebagai bahan baku tetap kita siapkan dalam kemasan, atau yang kepengen menikmati di pusat kuliner UMKM Apasa itu kita tetap siapkan. Yang minuman yang ingin disajikan langsung di situ juga ada. Kebun ini di luasnya 1,5 hektar dengan 2 orang pekerjanya. Dari tahun 2016 itu sampai tahun 2018 saya hanya fokus di budidaya. Setelah tahun 2018 saya kenal Pak Dedi, baru saya tahu cara pengeringnya, panennya, sampai diproduksinya. Sampai saat ini saya mendapat dukungan juga dari Dapur Kelor, sampai saya dapat rumah pengiring mini 1. Kalau untuk pemanfaatan lain dari daun kelor itu, yang daunnya yang seperti sekarang ini yang sementara menguning itu saya bisa memanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik dengan pupuk cair. Dari hasil pupuk itu saya bisa melakukan pemupukan ulang. Saya punya tanaman sampingan di tanaman horti, di tanaman cabai dengan bawang. Kelebihan dari pupuk organik cair dari daun kelor ini 35% dari peningkatan kesuburan tanaman, dan itu mengurangi biaya pengeluaran untuk pembelian pupuk. Untuk batas usaha kelor ini saya tidak tahu kapannya berakhir, kecuali saya tidak mampu kerja lagi, itu berakhirnya saya berhenti bertanam atau berusaha tanaman kelor. Saya memilih kelor itu karena saya tahu pros ke depan pasti. Karena kelor itu kita tahu bahwa itu makanan suplemen, makanan yang mengandung banyak nutrisi. Dan nutrisi itu banyak dibutuhkan oleh tubuh. Pada tahun 2018 dari Dinas Pertanian Provinsi diutus kami ke Jawa. Setelah saya pulang, saya sosialisasikan umum ke masyarakat dan bersyukur karena banyak yang ikut dalam tanam, tapi dalam pemberian tidak, karena omset untuk pertama waktu itu tidak ada pendapatan. Kami untuk sementara sudah 8 hektar itu di kelompok kami. Kemudian untuk kita pribadi, kita ada 3 kebun sudah 1,6 hektar. Dia isinya 6.220 pohon di dalam sini, karena kita tanaman per anakan, dari ukuran jarak tanamnya 1 kali 1. Jadi kami untuk kelompok tani sendiri ada 8, untuk seluruh masyarakat yang kami sudah himpun ada 10, sehingga total kelor di Imbatu itu sekitar 18 hektar. Itu milik masyarakat Imbatu seluruhnya. Orang-orang bilang Sipri ini sudah gila, dia sudah gila, karena dia tidak pikirkan apa yang dia mau dapat. Satu kali orang dari Atambua pesan, "Pak Sipri, saya pesan 1 pohon ya Pak." "Ya Pak, tempat di mana?" "Di Atambua." "Siap, besok saya antar." Jadi saya bawa uang bensin dari rumah 100.000, pergi ke Atambua, saya pulang saya terima 5.000. Dan itu saya pulang, begitu orang tahu, orang bilang ini anak sudah gila. Tapi mereka tidak sadar, sementara saya ini menjalankan promosi saya, maksudnya tujuan saya ini bukan uang yang saya cari Pak,
yang saya carinya orang tahu dulu kelor. Jika orang sudah tahu kelor, maka peluang pasar untuk saya pasti sudah ada. Itu pemikiran saya, tujuan saya begitu. Jadi yang seperti kami pakai, jadi nanti ini secara simbolis saja bahwa teman-teman petani kelor ini sudah menjadi bagian dari Keloris Indonesia dan Keloris Nusa Tenggara Timur. Ada kata-kata dari Om Sifri mungkin? Terima kasih. Saya rasa saya tidak pantas untuk diterima. Yang buat saya menangis tadi itu, saya terharu karena orang kampung tapi bisa dapat diakui bahwa dia juga termasuk Keloris. Padahal saya tujuan saya bukan ke situ. Tujuan saya hanya menyampaikan bahwa kita juga bisa tanam kelor dan kita juga bisa produksi. Semua tanggungan saya, mereka semua yakin bahwa suatu saat pasti saya akan bantu mereka. Itu yang buat saya terharu. Makanya saya bilang rompi yang saya terima bukan karena saya hebat, tetapi ini semua karena kita orang tua dukung orang tua hebat. Itu yang buat saya terharu tadi. Kelompok Tani Tunas Kedalek ini didirikan dari tanggal 6 Maret tahun 2019 itu terbentuk dari 25 orang. Jadi saya sebagai ketua kelompok. Di situ saya pimpin anggota orang ini. Kami buat salah satu kelompok tani, yaitu kami tanam pohon itu anakan mahoni awalnya. Terus saya pikir-pikir ini mahoni ini nanti hasilnya lama baru kita pakai. Jadi lebih baik saya pilih kelor. Karena kelor, saya dengar program Pak Gubernur Victor Leskodat, dia punya program fokusnya di kelor. Maka kelor ini menurut saya pikir itu kedepannya kita bisa hidup kedepannya. Jadi mulai dari situ sampai sekarang saya pilih kelor. Lahannya 5 hektar. 5 hektar ini terisi semua daun pohon kelor. Yang jumlah pohonnya itu 17.500 pohon. Setelah saya tanam kelor ini mau dikemanakan? Sampai saya dapat mesin pengering dengan mesin pembubuk 1, dengan sealer kecil 1, dengan dacing digital 1, dengan analog 1. Terus setelah saya dapat dari Dinas Pertanian Provinsi, hasil produksinya kita mau olah seperti apa? Saya tidak tahu. Saya konsultasi lagi ke provinsi. Di situ saya ketemu ini anak-anak teknik dari Undana, itu namanya Hendra. Diajak saya ke dapur kelor. Maka saya ketemu Pak Kiki dengan Pak Dede di dapur kelor. Sampai hari ini bersyukur dan berterima kasih atas bantuan Pak Kiki dan Pak Dede, karena sampai saat ini mereka bisa datang lihat saya di lokasi saya di Desa Liklaran ini. Kelor ini kita dari nenek moyang kita itu makanan khas. Tidak tahu untuk olah jadi teh ini kita tidak tahu. Tapi sampai sekarang kita dapat mesin ini baru kita tahu bahwa kelor ini bisa jadikan minuman juga. Terus kita punya produk ini menyembuhkan orang yang penyakit sudah banyak. Itu ada ibu satu di Beton, dia sakitnya macam-macam. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, gula darah. Dia cuma minum ini, kita punya produk ini saja dia bisa sembuh total. Sampai sekarang dia sembuh, dia sehat. Ejekan selalu ada. Itu mereka bilang begini, ini tanam pohon ini siapa yang beli? Mau untuk apa? Carikan apa? Ini pohon dari dulu memang. Tidak cari apa, tidak ada arti. Saya bilang tidak apa-apa, saya tanam saja. Saya semangat karena kelor ini
biar tidak jual, yang penting saya sehat. Dengan keluarga saya sehat, konsumsi kelor. Saya mengenal kelor itu sekitar tahun 2014. Waktu itu saya masih di sebuah yayasan dan kami mengundang seorang tokoh agama untuk memimpin doa di yayasan kami. Dan di akhir dari pelayanannya, dia mengeluarkan beberapa produk dari tasnya dan bilang, ini produk kelor. Itu membuat saya penasaran untuk mempelajari kenapa sampai kelor bisa diproduksi menjadi teh celup, kapsul, dan berbagai jenis produk yang lain. Nah, seiring berjalannya waktu, saya membuat sebuah kelompok tani yang saya namai Meto dan beranggotakan semua keluarga saya di kampung. Ya, alasan saya membentuk kelompok tani di kampung ya, saya harus memulai dari keluarga dulu. Dengan alasan kelor lebih bagus tumbuh di sana, dan memang dari sejak dulu nenek moyang daerah di kampung saya, yaitu di Tua Pakas, memang sudah dikenal dengan penghasil kelor. Sudah dikonsumsi sejak dulu, walaupun cuma sebatas campuran ke jagung atau dibuat sayur, tapi tanaman kelor ini sudah banyak tumbuh di sana. Dan puji Tuhan, dalam waktu dekat kami akan difasilitasi beberapa sarana produksi atau alat produksi seperti mesin pengering, mesin serbuk, peniris daun atau spinner, dan juga mesin kemasan atau sealer. Alasan saya memilih kelor adalah karena potensi kelor sangat bagus tumbuh di daerah kami, dan juga pemanfaatannya yang luar biasa untuk meningkatkan gizi karena memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, dan juga kami sebagai kelompok tani yang dibentuk mendukung program pemerintah untuk mengembangkan kelor di Nusa Tenggara Timur. Tantangan kami di Desa Tua Pakas, saat ini kami sangat kesulitan dalam hal air. Untuk mandi saja kami harus mengambil air dari jarak yang sangat jauh, apalagi untuk menyiram tanaman di kebun. Tantangan yang lain juga, ada beberapa pihak yang kurang mendukung kami karena belum melihat hasil dari usaha kelor ini. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kelihatannya ada pihak-pihak yang tidak menyukai PT Moi hadir di NTT ini. Kelihatannya beberapa pihak yang punya kepentingan merasa terganggu. Satu itu, mungkin juga ada pihak-pihak yang merasa lebih tahu tentang kelor ini, sehingga banyak isu negatif tentang PT Moi ini. Ingin menguasai dan memonopoli pengembangan kelor di NTT. Yang kedua, ada juga isu tentang bahwa PT Moi di NTT hanya jualan produk saja. Nah, makanya karena banyak isu-isu tersebut, kami itu lebih baik keluar dari NTT ini untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa mampu mengelola kelor ini ke NTT ini. Jadi kita silahkan, kalau memang kami tidak disukai dan memang kalau merasa mampu silahkan, sehingga PT Moi keluar dari NTT ini. Sejak 2018 itu tidak ada produk PT Moi di NTT. Dan PT Moi daripada menjadi polemik dan menghalangi pihak-pihak tertentu yang kepentingannya terganggu, lebih baik PT Moi keluar dari NTT dan mengembangkan di wilayah lain di Indonesia ini. Jadi kami pada saat itu mengembangkan wilayah di Madura, di Palu, dan berhasil. Bahkan di Palu kami sudah bisa membuat pabrik olahan pertama terbesar se-ASEAN. Secara perusahaan memang PT Moi keluar dari NTT, tetapi secara strategi
kami membuat satu perusahaan yang dilahirkan dan dibuat di NTT sendiri, yaitu CV Dapur Kelor. Nah, sehingga kita serahkan CV Dapur Kelor itu ke anak muda, ke Kiki untuk dikelola. Dan itu akan jadi satu-satunya UKM Kelor yang langsung di bawah binaan PT Moe. Sehingga saya sendiri, kemudian Kiki beserta sekeluarga ini langsung pindah menjadi penduduk NTT. Jadi kami mengajukan permohonan untuk menjadi warga NTT, dan alhamdulillah kami diterima dan kami resmi menjadi warga NTT dengan memiliki kartu tanda penduduk Kota Kupang. Jadi karena sudah menjadi warga Kupang, warganya NTT, berarti kami akan all out untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, khususnya anak-anak, ibu menyusui dan balita untuk dapat mengkonsumsi nutrisi harian yang baik. Jadi Hydrink ini adalah salah satu terobosan kita di Dapur Kelor untuk mencoba Kelor ini sebagai gaya hidup di masyarakat, khususnya di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan tujuan pasar kami adalah yang pastinya itu ya milenial, karena target dari kami sebagai Keloris, khususnya Keloris muda, adalah bagaimana Kelor bisa menjadi asupan nutrisi bangsa, khususnya bagi kaum milenial. Di situ saya baru melihat apa maksud dari Pak Dudi yang berbicara bahwa Kelor itu harus bergerak bersamaan dengan sosial. Karena ketika saya di Nusa Tenggara Timur melihat banyak sekali yang harus kami bantu, dari mulai sisi masyarakatnya, petani, kemudian dari anak mudanya itu sendiri, khususnya masalah gizi dan kesejahteraan. Strategi Hydrink sebenarnya kami ini kolaborasi dengan Dekranasda NTT untuk bersama-sama bagaimana menjaring anak-anak muda, karena sebenarnya kami salah satunya ini kan ingin menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di NTT menggunakan pangan lokal, khususnya Kelor. Dan yang saat ini Kelor sebagai program unggulan pemerintah pun sebenarnya memiliki potensi untuk kita kembangkan, khususnya untuk menghasilkan atau memunculkan beberapa pengusaha baru. Oleh karena itu kami bersama Ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Ibu Wakil Gubernur melalui Dekranasda bekerja sama menghasilkan satu brand, yaitu Hydrink. Dan dengan syarat pemilik booth Hydrink ini pun harus anak muda juga. Rata-rata usia pemilik booth Hydrink ini 17-29 tahun dengan kriteria yang diatur oleh Dekranasda, supaya mereka terbiasa dengan pola bisnis, mereka terbiasa dengan cara berbisnis, bisa memanajerial bisnis juga, kemudian yang nantinya untuk bisa membantu keluarganya dan bisa menabung untuk kemudian hari mungkin mereka akan memiliki bisnis yang lebih berkembang dibanding Hydrink itu sendiri. Ya, jadi Dapur Kelor ini menampung daun kelor dari petani-petani binaan. Ya. Hydrink ini menjadi salah satu terobosan. Kami, saya sendiri, Kelor tidak bisa dipaksakan sebenarnya kalau terus hanya menjadi satu obat atau sebagai tanaman herbal yang hanya dikonsumsi oleh kalangan orang tua. Jadi kami berharap dengan adanya Hydrink ini akan merubah stigma Kelor yang dulunya obat menjadi gaya hidup baru. Dan Hydrink sudah terbukti bahwa bisa merubah stigma itu,
khususnya di kalangan milenial. Jadi sekarang high drink ini keuntungan bagi mereka juga cukup lumayan banyak gitu, dan itu menjadi trendsetter baru di Kota Kupang, sehingga anak-anak muda tidak malu lagi untuk makan kelor gitu. Bahkan anak-anak muda sekarang sudah mencari di mana high drink itu ada, dan kami kemas dengan kemasan yang bagus seperti untuk mereka posting di Instagram dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu terobosan kami supaya anak-anak muda di NTT itu tidak malu lagi untuk memakan kelor. Enak sekali ya. Dengan ini kami memberangkatkan tim ekspedisi Mutiara Hijau. Dia petani muda kelor. Dia nanti akan bicara tentang budidaya, kemudian bikin pupuk dari kelor itu gimana caranya, campurannya apa aja, nanti Kak Umbu yang akan bicara. Yang ketiga adalah PBK, yaitu paradigma baru kelor NTT. Nanti kelor NTT itu jadi apa sih sebenarnya? 29% protein yang ada di kelor. Padahal tertinggi yang ada tuh ikan tuna. Kalah ikan tuna dari kelor. Caranya bagaimana? Tidak ada blender? Nggak ada masalah. Harus tetap maju. Kasih contohnya. Nah, segini ya, Mak. Gitu lu tao kinung soalnya seumat tua pun mau usik kau mama kau asam ubah kau di bayu nggak Kantong teh. Ini ada alat-alatnya. Ini catokan juga buat Mama. Catokan. Dan ini ada benangnya juga. Ya. Ukurnya dengan telunjuk saja. Nanti Mama masukin ke sini. Masukin sini, tahan ya, Mas. Ini panas. Awas telunjuknya. Catok. Gula. Awalnya masukin gula, telurnya 2. Kami inginkan bahwa semua produk kelor, olahan kelor di seluruh wilayah NTT ini adalah satu prosedur berdasarkan base quality, bukan berdasarkan base kuantitas. Untuk olahan teh celup yang tadi sudah Pak Dedi kasih tahu, ini ada teh celup. Ini kantong teh celupnya itu isinya 1000 kantong. Terima kasih Bunda dari Leskorat. Kami siap. Mutiara Hijau NTT. Greetings, my name is Courage. I come from Ghana. I'm basically here on a survey to look out for the potential of moringa in East Nusa Tenggara, NTT. My mission here is quite simple, to actually look out for the growth of moringa here and the potential of sending it to the export markets, especially around Europe, where the need is quite high and the export market is booming. So far, so good. Looking at the condition here in NTT, it very well supports the growth and cultivation or development of moringa. They have a microclimate here, which is quite hot, and that heat supports the flowering, which is a very good potential market for the production of flowers, which is one aspect of the moringa business. So talking about the markets, there is a lot of guarantee for people who want to go into the business. They need not to fear concerning the markets, concerning who is going to buy their products. There's no need for that, or no need to fear about that one. There is a lot of potential for the buying of the products. I think in later interviews, I'll check out the very specific data or the figures of the market demands, and I'll give it out. Yeah. Thank you very much for this opportunity. Kelorist Way itu memandang kelor dari dua sisi. Satu sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan sisi lain upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat NTT itu sendiri. Nah, sehingga
perlakuannya itu harus berbeda. Apabila untuk upaya meningkatkan derajat kesehatan, maka dia cukup untuk memerintahkan menanam di setiap rumah, kemudian mengajari bagaimana cara menyayur kelor yang benar sehingga nutrisinya bisa diperoleh dengan baik. Tapi ketika dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan, ini bicara bisnis, bicara buyer. Kita yang harus memenuhi apa yang diminta oleh buyer. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh pemerintah. Bagaimana standar operasi prosedur yang seragam sehingga menghasilkan produk yang seragam. Bagaimana menjaga kontinuitas, kualitas, dan kuantitas pasokan yang diminta oleh buyer luar. Contoh misalnya harus memiliki inline system, memiliki pelatihan yang sama agar kelor NTT ketika diolah memiliki kualitas yang sama. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Untuk pasar itu akan melihat bagaimana kualitas itu tercipta, maka pasar akan tercipta dengan sendirinya, akan dengan mudah. Kalau kelompok-kelompok mungkin bisa, pengusaha-pengusaha mungkin bisa. Tapi kalau ingin seluruh masyarakat NTT sejahtera melalui upaya memanfaatkan sumber daya alam berupa kelor ini, itu harus ada standar itu dan pemerintah harus ada di situ. Jadi kualitas kelor itu bukan di mana dia ditanam, tapi bagaimana dia diolah. Nah, bagaimana dia diolah ini yang kemudian alhamdulillah Allah memberikan ilham kepada saya untuk membuat sebuah rangkaian yang disebut Moringa Inline System, Moringa Nutrition Block Method. Itu sebuah rangkaian mulai dari bagaimana menanam dengan budaya organik, bagaimana melorot, memanen, bagaimana mengeringkan, sampai dengan bagaimana mengolah. Perilaku termasuk peralatannya yang disebut Moringa Nutrition Block Method. Sehingga bisa menghasilkan kandungan nutrisi kelor di akhir produk itu tinggi. Calories way itu sebetulnya lebih ke cara pandang. Cara pandang calories dalam melakukan usaha di berbasis kelor. Jadi ada dua rel yang harus selalu diikuti. Pertama, rel niat untuk meningkatkan derajat kesehatan, dan satunya rel niat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam berbisnis berbasis kelor, dua hal ini tidak boleh ditinggal. Harus selalu seimbang dan sejalan. Contoh implementasinya, kalau berpikiran meningkatkan derajat kesehatan, maka kita membuat produk ini harus benar-benar berkualitas sehingga orang yang mengkonsumsinya itu benar-benar memiliki manfaat kesehatan untuk dirinya. Kesehatannya meningkat. Derajat kesejahteraan sekarang implementasi seperti apa? Lebih banyak menggunakan tenaga manusia, terutama janda-janda tua, orang-orang duafa tidak mampu, ketimbang memilih mesin. Saya lebih memilih membuat tes celup kelor dengan manual karena melibatkan banyak orang. Saya lebih memilih lorot itu manual ketimbang membuat mesin untuk melorot. Walaupun memang itu tidak bisa diterapkan di semua tempat. Jika ada di tengah Pulau Kalimantan yang orangnya kurang, ya mekanisasi lah, mesin lah. Tapi ketika diterapkan di Jawa, kita harus lebih memilih bagaimana usaha bisnis kelor ini memberikan dampak sosial, dampak pendapatan yang lebih besar ke lebih banyak orang. Nah, itu Keloris Way. Kalau yang biasa kan, kalau kita punya semua yang